Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu token yaitu PP. Dimana sekarang ini ada sebuah informasi yang harus kita perhatikan bahwa tanggal 21 Juni program Binance Flexible Loans akan ditutup untuk token PP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi gue tidak membahas dari token PP lebih kurang sekitar 2 mingguan. Kali ini kita akan update kembali kira-kira ada informasi apa aja dari token PP. Jadi sekarang ini ada 2 berita yang bakal gue sampaikan kepada kalian sebagai holders dari token PP. Termasuk gue sendiri, gue masih memiliki dari token PP walaupun tidak terlalu banyak. Oke, jadi 2 berita yang akan gue sampaikan kepada kalian mengenai pendelisingan dari program Binance Flexible Loan. Yang kedua mengenai berita bahwa ada salah satu investor berkantong tebal tetap menyeruk dari token PP dan pantang menyerah. Padahal secara portfolionya mengalami floating loss yang cukup besar. Namun ternyata walaupun dia mengalami floating loss, dia tetap menyeruk dari token PP. Wow, ini luar biasa sekali, mental yang sangat-sangat luar biasa. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kita cek mengenai harga dari token PP. Apakah saat ini sedang mengalami pemulihan atau masih dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk token PP sendiri sekarang mengalami kenaikan sekitar 11%-an dan harganya di 0, ada sekitaran 60 di belakang, 9421 US dollar. Mengenai peringkat by data coin market cap, token PP masih menduduki di peringkat ke-88. Artinya peringkat dari token PP agak sedikit menurun. Karena sekarang dari market cap token PP aja hanya sekitaran 369,2 juta US dollar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu U2Day yang telah membagikan suatu informasi terupdate dari token PP. Jadi informasinya adalah Binance delist PP sebagai aset yang dapat dipinjam. Nah, jadi sebetulnya informasi tersebut pun telah di-announcement di website resminya Binance.com. Tapi gue ngambil dari media aja ya, karena sama aja gitu, baik dari website resminya Binance.com dan juga media U2Day. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan sebetulnya ini bukan berita jelek mengenai token PP ya. Takutnya dari kalian ada yang salah menyimpulkan. Di sini sedikit banyak gue ingin meluruskan dengan adanya suatu informasi seperti ini. Apakah kira-kira ini akan berdampak negatif terhadap token PP atau tidak? Menurut gue sendiri dengan adanya suatu informasi seperti ini tidak akan terlalu berdampak terhadap harga dari token PP. Jadi Binance, salah satu platform perdagangan mata uang digital terbesar di dunia, telah memberikan pukulan baru pada koin member tema katak sensasional dan PP setelah menghapusnya sebagai aset yang dapat dipinjam dari program Binance Flexible Loan. Seperti yang telah diumumkan oleh platform perdagangan, delisting akan dilakukan pada tanggal 21 Juni pada saat bursa akan menutup semua posisi pinjaman PP yang beredar. Oke, jadi di dalam sebuah informasi ini ya, sedikit banyaknya gue bakal menjelaskan. Jadi intinya buat kalian yang memang masih memiliki atau mengikuti dalam sebuah program Binance Flexible Loan, karena sebetulnya ya untuk kita sebagai investor, apalagi dengan pengguna baik dari exchange Binance, Gate.io, Huobi, dan lain-lain, sebetulnya kita bisa memanfaatkan dengan beberapa fitur dan juga program yang telah disediakan oleh exchange tersebut. Khususnya untuk Binance kali ini, sebetulnya kita bisa mendapatkan cuan dengan mengikuti dalam sebuah program Binance Flexible Loan. Jadi cara mengikuti dalam sebuah program Binance Flexible Loan ini, untuk token PP khususnya, kita bisa meminjamkan token kita ke beberapa user yang lain ketika mereka ingin memperdagangkan dari token PP ya, baik dalam sebuah futures atau mungkin dari spot trading, terserah dari mereka. Intinya kita hanya sekedar meminjamkan token kita dengan keuntungan variatif entah berapa persen, karena gue juga tidak mengecek dalam sebuah fitur ataupun program Binance Flexible Loan ini kira-kira berapa persen, tapi dengan return atau persentasinya tidak akan ada yang begitu besar ya, hanya sekitar 2% atau mungkin 1 sekian persen aja. Tapi sebetulnya dengan kita memiliki token yang banyak dan telah mengikuti dalam sebuah program Binance Flexible Loan yang telah disediakan oleh platform ataupun bursa Binance, dengan kita meminjamkan token kita, kita akan diberikan suatu keuntungan dengan deadline ataupun tenggang waktu yang sudah ditentukan. Karena gue telah mengikuti dalam sebuah program flexible loan seperti ini ataupun peminjaman token kita itu di exchange Gate.io. Dulu gue pernah meminjamkan aset gue ya di exchange Gate.io
dengan bentuk stable coin yaitu USDT. Jadi dalam kurun waktu 3 hari gue bisa mendapatkan keuntungan dan aset kita pun akan balik seperti semula. Jadi values tidak akan berkurang, tetap kita akan diberikan suatu keuntungan dengan presentatif yang variabel ataupun variatif. Kita balik lagi membahas dari token PP dengan penghapusan dalam sebuah program Binance Flexible yang kita tahu dari bursa tersebut ketika adanya suatu pendelisingan biasanya dari peminatnya itu semakin berkurang ya. Jadi dengan berkurangnya peminat mau tidak mau dia harus menghapuskan dalam sebuah fitur ataupun program Binance Flexible Loan khususnya untuk token PP. Dan delisting tersebut pun itu akan dilakukan pada tanggal 21 Juni mendatang. Jadi buat siapapun ya, khususnya untuk kalian yang menonton video ini, ketika kalian masih mengikuti dalam sebuah program Binance Flexible Loan untuk token PP, diharapkan kalian harus menarik aset kalian dalam bentuk program Binance Flexible Loan sebelum tanggal 21 Juni mendatang. Dan Binance mendesak para penggunanya untuk membayar semua pinjaman PP mereka untuk menghindari likuidasi langsung, dan pengguna yang dilikuidasi akan membayar biaya likuidasi sebanyak 2% jika berlaku. Dan pertukaran meyakinkan pinjamannya bahwa ia mendukung pembayaran kembali dana dalam mata uang yang sama, sebuah indikasi bahwa meskipun dukungan dicabut, ia masih mendukung PP sebagai aset di platformnya. Nah, jadi menurut dari Binance sendiri yang telah disampaikan dalam sebuah announcement di website resminya Binance.com, dia sekarang sudah mulai mendesak kepada usernya gitu ya, harus membayar sebuah pinjaman yang telah ia pinjam dari beberapa user yang rela untuk meminjamkan token PP-nya. Karena di sini kemungkinan ya untuk dalam sebuah pembayaran si peminjam tersebut itu akan diberikan return sebanyak 2%. Karena di sini untuk beberapa orang yang telah meminjam sebelumnya, dia harus membayar likuidasi sebanyak 2% yang kemungkinan ini akan diberikan kepada si peminjam. Dan dari bursa Binance pun dia telah mengumumkan kembali bahwa dengan adanya suatu pendelisingan seperti ini tidak akan mempengaruhi terhadap token PP yang masih bisa diperjualbelikan di dalam sebuah bursa tersebut, yaitu Binance. Jadi karena memang di sini meskipun dukungan dicabut, ia masih mendukung PP sebagai aset di platformnya. Jadi yang di-delisting atau yang dihapus hanya dalam sebuah program peminjaman fleksibel untuk token PP. Bukan token PP-nya akan ditendang dari Binance, tetapi programnya yang akan ditutup. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu menurut gua sendiri. Dengan adanya suatu informasi seperti ini, tidak akan terlalu berdampak terhadap harga dari token PP. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu akun Twitter yaitu Look On Chain yang telah membagikan suatu informasi dari salah seorang investor berkantong tebal yang secara terus-menerus dia membeli dari token PP walaupun dia telah mengalami kerugian ataupun floating loss. Karena kenapa? Dari token PP ini nilainya telah menurun lebih dari 50%-an. Jelas kita mengalami floating loss. Tapi ketika dari token PP mengalami kenaikan, ya hasil kita pun akan bertambah ketika memang kita masih memegang dari token PP. Nah, jadi kurang lebih yang telah disampaikan oleh akun Twitternya Look On Chain, setelah menjual 248 billion token PP dengan kerugian 19 koin Ethereum setara dengan 33.430 dolar dan pada tanggal 10 Juni. Dan orang ini membeli lagi sekitar 145,5 miliar token PP dengan 80 koin Ethereum setara dengan 140.000 dolar sekitar 30 menit yang lalu dan selalu kehilangan uang tetapi tetap membeli. Wow. Jadi di sini pada tanggal 10 Juni ya dia ternyata telah cut loss sekitar 248 billion token PP dengan kerugian sekitar 19 koin Ethereum atau setara dengan 33.430 dolar. Tapi sekitar 30 menit yang lalu dia telah membeli kembali sekitar 80 koin Ethereum atau setara dengan 140.000 US dollar. Dan bahkan menurut dari akun Twitternya Look On Chain sendiri, dia selalu kehilangan uang tetapi selalu membeli dari token PP. Nah, jadi saking setianya terhadap token PP atau mungkin saking percayanya terhadap token PP, salah satu investor berkantong tebal terus membeli dari token PP walaupun tidak terlalu sering. Tapi sekali membeli ini jumlah yang cukup mengejutkan sekali ya, dan sekitar 30 menit yang lalu aja dia telah membeli sekitaran 140.000 US dollar. Ini sangat-sangat luar biasa sekali, pantas saja token PP mengalami kenaikan di atas 10%. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token PP. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.